Karena kemarin kan kita habis dari sekolah itu menghabiskan biaya cukup besar kan, karena kan nggak ada pemasukan pula lagi. Kita harus merintis gitu, tapi nggak jadi beban gitu. Ya biasa aja sih kalau istilahnya setelah keluar ya. Setelah keluar ya biasa aja gitu, sama kayak dahulu gitu. Setelah keluar tambah ngeselin. Cuman harus ini aja, harus menyesuaikan lagi aja sih gitu. Karena kan banyak kagok ya dari luar, dari di dalam udah sekian lama, setahun lebih, keluar ya harus menyesuaikan lah bahwa kita itu sekarang sudah menghirup udara bebas gitu sih. Artinya sempat senang, susah, sekarang merintis ke senang lagi. Perjalanannya seperti apa sih Bang Pablo? Kalau gue tuh orangnya nggak dibilang, orangnya itu ya kalau seneng ya biasa aja gitu, kalau susah juga biasa-biasa aja gitu. Jadi nggak kayak susah tuh meratapi nasib begitu, nggak terlalu begitulah gitu. Jadi gue ya biasa aja gitu, dari waktu di luar sebelum masuk ya gue begini aja, waktu masuk di dalam juga begitu aja gitu. Dibilang pikiran-pikiran banget sih juga enggak ya gitu. Habis itu keluar ya begitu-begitu juga gitu, nggak terlalu gimana-gimana gitu. Karena nggak ada terlalu perbedaan sih, apapun yang kalau kita jalanin aja gitu ya, segala sesuatu itu mau sesusah apapun, mau sesenang apapun, kalau kita jalanin aja pun akan kita lalui dengan baik gitu. Yang pasti kalau prinsip gua tuh selalu bersyukur atas apa yang kita punya saat ini gitu ya. Bersyukur sama Allah itu udah yang nomor satu lah gitu. Jadi mau kita dalam keadaan susah ya tetap syukurin aja. Sesusah-susahnya kita tetap harus kita lalui. Bukannya artinya begitu kita susah kita nggak bisa melalui itu kan begitu. Harus Dede, tutup. Dede, Rudi. Oh, tutup aja. harus merintis perekonomian lagi nggak dari bawah? Ya pastilah, tetap kita harus memulai lagi ya merintis ekonomi. Karena kemarin kan kita habis dari sekolah itu menghabiskan biaya cukup besar kan, karena kan nggak ada pemasukan pula lagi. Kita harus merintis gitu, tapi nggak jadi beban gitu. Yang namanya merintis ya merintis saja. Dan kalaupun saya kemarin itu nggak masuk juga tetap kita akan usaha gitu. Effortnya akan sama gitu. Kekuatan kemarin itu sama kekuatan yang sekarang itu yang akan kita keluarkan itu tetap sama gitu, nggak akan jauh beda gitu. Itu aja sih, tetap kita usahalah gitu. Mungkin setelah melewati banyak cobaan tapi terpak dari mana-mana nih, tapi tetap bertahan dan tetap harmonis rumah tangganya. Kuncinya apa sih Bang Pablo? Kuncinya itu kalau gua dibilang harmonis banget juga enggak ya gitu ya. Ya santai-santai aja. Kalau gua tuh kuncinya tetap satu, syukurin aja gitu. Apa yang kita punya itu kita syukurin, nggak jadi beban gitu, yang kayak tadi gua bilang gitu. Di saat kita lagi jatuh ya jangan meratapi nasib, oh gini gimana kita jatuh. Lagi happy juga, lagi ada rezeki juga, kita nggak senangnya berlebihan juga gitu. Ya pokoknya hidup itu standar-standar aja lah, biasa-biasa aja gitu. Dengan kita bersyukur kita akan jauh lebih menikmati hidup kita itu ya lebih lah dari yang lain-lain gitu, dan nggak membuat susah badan kita juga kan gitu. Bang Wawan sempat ada yang menarik perhatian juga di channel YouTube, sempat nyuruhin berat badannya Bare. Mm. Gimana sih Bang mungkin? Kalau nurunin berat badan begini, gua itu waktu di dalam ya, waktu di penjara itu, otomatis kan yang gue lihat kan cowok semua gitu ya. Gue pengen tuh keluar itu melihat tampilan istri gue tuh bagus gitu, bisa memuaskan batin gue lah gitu, batin dari pandangan yang baik juga kan. Jadi kalau istri itu dengan penampilan bagus kan otomatis menyegarkan mata saya begitu, mata gue gitu kan. Nah pas keluar gendut gitu, gumbrot begitu kan, ya otomatis gimana ya, gue jadi mata gue kayak terganggu aja gitu. Akhirnya gue suruh dia turunkan berat badan supaya apa, menghindari perselingkuhan gitu. Jangan sampai gue tuh nanti malah keluar nyari wanita lain yang lebih kurus apa segala macam, kan kasihan dia gitu. Jadi sebenarnya itu niatnya adalah atas kebaikannya dia juga, untuk kebaikan keluarga gitu.
Dan nanti kalau gua selingkuh habis uang lagi di luar kan, ya kan itu aja kan masalahnya kan. Nah ada yang gratis ngapain harus bayar di luar gitu sih. Ngasih target nggak itu? Target lah pasti harus target. Kalau gue sih kemarin ngasih dia 7 hari, cuman apaan 7 hari turunnya cuma 0,2 kilo kan, ons 2 ons berarti kan. Apaan itu mah nggak berpengaruh. Tadinya gue targetin dia itu 1 hari sekilo gitu, cuman ya tetap aja dia harus berpenampilan menarik lah gitu. Kalau dia nggak berpenampilan menarik ya nanti yang rugi kan dia gitu. Itu aja sih. Itu gimana Mbak Rey berarti? Iya, yang seperti aku bilang belum sanggup nyerah kalau 1 kilo sehari. Jadi aku tetap olahraga, cuman jangan ditarget, tetap harus sehat dan jaga badan juga gitu. Sekarang berarti makan semuanya di kehidupan dikontrol atau gimana? Semua harus dikontrol gitu. Jadi dari makannya dia, olahraga, pola hidup, bangun tidur jam berapa itu harus dikontrol semua. Ya harus diberikan tekanan atau pressure sehingga dia bisa menguruskan berat badannya dia itu, mengurangi berat badannya dia itu gitu. Karena zaman sekarang ini kan lagi ya maaf ini banyak sekali bencana ya di luaran sana. Khawatirnya tiba-tiba lagi banjir, keberatan badan kan, saya mau nolongin dia juga berat kan gitu kan. Dia berenang nggak bisa kan gitu. Maka ya dengan dia kalau ngurusin badan kan gampang, mau kalau ada misalnya ya amit-amit lah ya banjir ya saya bisa nyelamatin gitu. Itu aja sih. Bang, kan banyak juga nih kayak harus terima istri apa adanya atau gimana. Itu menurut pandangan Bang Pablo sendiri gimana? Nggak mungkin kita menikah dengan istri itu, kita memilih dia itu pada saat dia masih sempurna di mata kita. Maka tugas istri itu harus mempertahankan kesempurnaannya dia itu. Kalau dia tidak seperti apa yang pertama kali kita pandang gitu ya, otomatis timbulnya malah penyesalan kan. Maka saya sebagai laki nih ya memberikan saran kepada pria-pria di luaran sana ya, dan ibu-ibu di luaran sana juga harus mempertahankan rumah tangganya dengan cara menjaga kecantikan, kemolekan tubuh dan lain-lain. Sama seperti persis ya pada saat Anda bertemu dengan pasangan Anda, itu yang paling penting. Gue mah apa adanya dari awal gue ketemu sampai sekarang, gue juga begitu aja gitu, nggak ada beda, malah makin ganteng makin keren kan gitu. Jadi itu adalah kunci untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga gitu. Ini nggak kan banyak kan kalau istri-istri di luaran sana tuh ya udah nikah sama suaminya yang dulunya pakai roh mini bagus, seksi, kelihatannya cantik, apa segala macem, bodinya lekukannya oke. Begitu udah nikah di rumah pakai daster, ya kan, rambut bau bawang, dasternya bolong lagi kan gitu. Membuat suami itu tidak betah begitu. Ujung-ujungnya suami itu akan mencari yang lain. Karena suami itu di dalam pikirannya apapun ceritanya sudah ada standarnya gitu. Dia sudah ada standar cewek yang ingin dia dampingi ataupun cewek yang ingin menjadi pendampingnya itu seperti apa tuh dia udah ada gambaran begitu. Nah kalau berubah dari gambaran itu otomatis si lelaki akan cari yang lain, itu udah pasti gitu. Dan gue orangnya jujur apa adanya, gue nggak suka ya gue bilang nggak suka. Bodinya jelek ya gue bilang bodinya jelek. Bodinya terlalu gendut harus ngurusin, karena gue pengen patokannya sama seperti gue ketemu dia waktu awal. Ya kalau ada orang juga yang bilang lah nanti kan kalau orang semakin lama semakin tua juga kan begitu tetap akan berubah. Benar, perubahan orang itu tetap akan terjadi gitu ya, mulai dari keriput mungkin tua dan sebagainya, dan si lelaki juga sama kan akan tua dan sebagainya gitu. Dan otomatis pada saat si lelaki kita menjadi dewasa juga pandangan kita, standar kita juga akan semakin menurun gitu. Tetapi tidak drastis sekali gitu. Apalagi gue sekarang masih muda, masih keren, masih ganteng, tiba-tiba standar gue harus dijatuhkan banget kan rasanya nggak pas gitu. Biarlah standar gue turun berdasarkan usia gue nanti, gitu aja sih. Mbak Rey sendiri cukup sulit nggak untuk menjaga itu semua? Sulit ya, karena lagi COVID sih. Karena soalnya kalau lagi COVID kan kita gak boleh diet ketat banget sampai menyiksa diri. Nanti karena imunitas tubuh kita nanti menurun gitu. Kalau mungkin lagi nggak COVID sih aku bakalan kejar target gitu. Karena lagi COVID jadi aku lebih milih yang penting jaga makan sehat dulu gitu. Karena kalau udah sakit kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Jangankan ngurus suami, buat ngurus diri kita sendiri aja nggak bisa kalau sakit gitu. Jadi aku masih kayak bimbang. Yang penting antara sehat dan jaga porsi makan gitu.
Kemarin juga sempat ada momen seru, sempat mengucapkan kata pisah dan kembali ke rumah orang tua itu seperti apa Bang Pablo? Pada saat dia jadi gini, gue tuh orang yang nggak suka dikejar-kejar gitu ya. Gue nggak suka dipaksa-paksa untuk memutuskan sesuatu gitu. Karena kalau gue dibegituin, gue akan memutuskan salah nantinya gitu. Nah dia suka banget begitu tuh, minta keputusan, minta ini. Toh juga kan gue udah di rumah gitu ya, gue udah bareng-bareng. Ya udahlah gitu, nggak usah ditanya-tanya lagi tuh besok mau gimana kelanjutannya, untuk apa? Jalanin aja kan gitu. Nah kalau dia kan mendesak terus. Nah pada saat dia sudah mendesak, akhirnya kita mau tidak mau mengambil satu keputusan berdasarkan emosi begitu. Nah itu yang gue lakuin gitu, karena gue saking emosinya ya gue harus ambil sikap gitu. Itu Jadi sih. mengucap kata pisah sendiri bukan dari lubuk hati sebenarnya karena emosi ya? Ya karena emosi lah pastinya ya. Dan emosi juga pasti dari hati kan. Gitu. Intinya ya tetap Emosi yang dari hati. emosi yang dari hati. Karena gue orangnya nggak suka didesak, ditantang tuh gue paling pantang gitu tuh. Rasanya kalau udah ditantang orang tuh bawaannya mau ngelawan aja gitu. Jadi udah makanya jangan kalau saya lagi emosi tuh jangan dipancing-pancing gitu. Saya selalu ngomong sama dia tuh. Jangan pancing-pancing lah. Gue lagi emosi ya udah diemin aja gitu. Tapi mungkin dari pandangan Bang Pablo sendiri, apa sih mungkin yang bisa dibilang kurang dari Bareng sendiri? Yang mau ditingkatkan lagi tuh yang apa? Kalau gua standarnya nggak tinggi-tinggi amat. Standar gua adalah pada saat awal nikah ya udah seperti itu gitu. Nah yang gua pengen adalah bukan dia itu harus gimana-gimana, tingkatkan sama persis seperti waktu awal pertama kali ketemu sama gua. Itu aja. Gue cuma mau itu doang, gue nggak minta yang lain-lain gitu. Dengan dia pada saat dia udah punya standar yang sama seperti awal pertama kali ketemu gua, ya cinta gua juga akan sama seperti di awal gitu. Kalau kayak gini kan gue berasa cinta sama orang lain kan gitu. Karena dulu tuh dia kurus langsing gitu. Tapi saat ini mungkin dibilang rasa sayang yang masih sama itu apa gimana? Ya gue cinta sama Ray yang dulu. Gue sayang sama Ray yang dulu gitu. Kalau ini kan bukan Ray yang dulu gitu. Ray yang dulu tuh langsing gitu. Itu aja sih. Artinya Kalau ngomong kan belak-belakan. artinya mungkin cinta itu bohong gitu ya kalau nggak dilihat dari fisik juga ya. Iyalah bullshit itu orang kalau ngomong katanya cinta tuh nggak lihat dari fisik semuanya. Semua itu berdasarkan fisik lah. Kita bisa mencintai sesuatu itu berawal dari kata suka dulu gitu. Kenapa kita bisa suka? Karena ada sesuatu yang indah yang kita rasakan, kita kagumi, baru itu bisa jadi suka. Kan begitu. Setelah suka lalu kita miliki, pada saat kita takut kehilangan, nah itu disebut sayang tuh. Baru nanti meningkat tuh kan jadi sayang. Habis sayang baru meningkat ke cinta. Cinta itu kita sampai rela berkorban saking udah sayangnya kan begitu. Kita rela berkorban buat dia. Kalau sekarang gue cintanya itu sama Ray tapi yang dulu gitu. Kalau sekarang gue memiliki seseorang yang berbeda dari yang dulu gitu. Itu masalahnya di situ tuh. Nah makanya gue pengen itu ayo kembali seperti dulu. Harusnya gue diapresiasi karena niat gue baik. Lelaki lain nggak mau ngomong loh. Lelaki lain itu bisa aja langsung dia selingkuh cari perempuan lain atau mungkin bahkan poligami. Kalau gue ngomong dulu, gue kasih SP dulu lah, surat peringatan dulu lah, gitu. Jadi kasih tahu bahwa ini warning ya, lu tuh badannya gemukan nih, gendut nih, kurusin. Gue pengennya sama kayak dulu. Kalau udah sama kayak dulu, ya cinta gue akan sama seperti dulu. Itu aja sih. Terkait di YouTube juga, kayaknya kan ditampilin bener-bener real karena banyak artis-artis lain yang menampilkan keharmonisan doang. Jadi berarti nggak diliatin. Nah, kalau kalian tuh bener-bener semuanya itu jadi timbul pertanyaan, ini settingan atau seperti apa Bang Pablo? Menurut gua sih yang gua tampilkan itu tidak sebenarnya gitu. Kalau sebenarnya bisa lebih parah. Itu gua tahan-tahan karena gua sadar kamera bener. Gua sadar tuh ada kamera makanya gua nggak menunjukkan sesuatu hal yang berlebihan. Itu masih 0,0 sekian lah gitu ya. Jadi gue sangat menjaga sekali karena banyak sekali kamera kan dia suka begitu tuh. Kadang-kadang colongan aja dia ngambil momen aja, gue lagi marah dia suruh karyawan pakai kamera karena dia udah tahu kuncinya. Kalau nggak ada kamera gue bisa ngamuk lebih besar lagi kan. Gue lagi emosi itu bisa nggak lebih marahnya bisa lebih besar lagi. Jadi dia sengaja pada saat gue lagi momennya mau marah dia munculkan tuh kamera tuh supaya gue bisa menahan emosi gue tuh. Jadi yang gue tampilkan itu justru menurut gue nggak ada apa-apanya dibandingkan kehidupan asli kami gitu. Kehidupan aslinya tapi harmonis nggak sih sebenarnya? Harmonis
bagi gini ya, bagi sebanyak orang punya pandangan harmonis itu pasti beda-beda. Ada yang harmonis itu kalau dia sering-sering dikasih surprise. Ada harmonis itu kalau dia bersama-sama apa segala macam. Bagi gua itu berantem itu harmonis. Gitu. Bagi gua tuh berantem itu harmonis, sama kayak Bentuk harmonisnya tuh tiap hari kalau nggak berantem tuh Bener. nggak harmonis. karena kalau Jadi setiap hari nyari masalah Gini terus. ya, di dalam kehidupan kita ini ada orang baik, ada orang jahat, kan begitu. Orang baik digabung sama orang jahat maka akan jadi harmonis tuh. Akan jadi keharmonisan kehidupan begitu. Bener nggak? Harmonisnya kehidupan tuh karena ada orang baik, ada orang jahat. Sama kayak iya balance dia. Sama kayak kita pada saat kita main piano tuh ada tuts hitam, ada tuts putih gitu. Tapi pada saat kita main akan menghasilkan nada-nada yang harmonis gitu kan. Nikmat didengar. Sama gitu. Kehidupan harmonis itu bukan artinya selalu surprise, happy, cinta-cintaan, enggak. Justru dengan kita menyampaikan sesuatu apa adanya itulah disebut dengan harmonis. Kita punya perbedaan pendapat, lalu kita bertengkar, ribut, nah itu harmonis tuh namanya itu. Akhirnya itulah disebut rumah tangga gitu. Ada tetangga gua ya dekat sini ya. Itu kelihatannya setiap hari bareng tuh. Bareng, jalan sore bareng-bareng, gandengan bareng-bareng, kemana-mana bareng-bareng. Gua baru keluar dari penjara kemarin dapat kabar cerai itu, kan kasihan gitu. Kok cuma itu aja itu bukan harmonis. Nah gua masuk penjara, keluar dari penjara berantem terus tapi nggak bisa kan, itu sih. Karena apa sih yang membuat dirimu mungkin atau sama Bang Pablo juga saling menerima apa adanya itu? Mungkin itu sulit gitu ya, tapi kalian mencoba untuk menerima apa adanya pasangan. Kalau gua sebenarnya gua nggak bisa menerima apa adanya dari Ray itu sendiri gitu. Gua lihat Ray itu di luar dari standar gua gitu ya, makanya gua bilang gua nggak bisa menerima apa adanya. Tetapi gua yakin gua masih punya keyakinan Ray bisa menampilkan sesuatu yang gua mau gitu. Makanya gua harus paksa dia gitu. Gua nggak bisa disuruh tuh ayo terima apa adanya Ray begini. Waduh, itu yang bikin pusing kan. Gua nggak mau gitu kalau disuruh nerima dia begitu. Makanya gua harus paksa dia untuk kembali seperti dahulu. Kalau gue terima apa adanya kan ngapain gue suruh dia kurus kan begitu. Jadi gue nggak mau lah terima apa adanya, sayang aja gitu. Dari sendiri Ya kalau aku terus belajar, terus meningkatkan apa yang dia mau, harus memenuhi kebutuhan, keinginan dia dan kebutuhan dia. Sama ya demi anak juga ya, aku juga ini semuanya lah, berkorban semuanya. Ya itu dia, mudah-mudahan sih COVID pandemi seperti ini udah segera berakhir supaya aku juga bisa total gitu untuk ininya. Kan kalau biasa waktu dulu aku lebih gemuk dari ini, habis melahirkan dalam 6 bulan aku bisa balik ke sebelum melahirkan. Itu sama juga, itu lebih parah lagi, 20 kilo naiknya. Tapi kan nggak COVID, jadi aku bisa ke gym itu sehari bisa 2 kali ke tempat gym setiap hari, makan juga dikontrol. Nah pada saat COVID ini aku tidak bisa persis seperti itu. Cuman aku yakin sih suatu saat nanti aku akan bisa seperti itu gitu. Karena ini aku masih mau ngambil keputusannya yang masih 50-50 karena COVID. Pertimbangan aku supaya aku sehat juga gitu. Intinya sih gini, bagi seluruh lelaki dan pasangan yang ada di luar tuh ya terhadap istrinya, selama masih ada kesempatan jangan sampai Anda itu hidup dengan istri Anda yang nantinya terlambat gitu untuk mengurusi badannya begitu. Ya, maksudnya selama masih bisa diubah, masih sempat diubah, ya diubahlah. Anda mungkin punya standar kurus gitu kan, langsing gitu. Ya sudah suruh kurusin badan kalau istrinya memang masih berkemungkinan untuk kurus. Kayak ini masih kemungkinan nih karena lemaknya itu masih lembek gitu. Jangan sampai nanti lemaknya itu berubah jadi batu gitu, membatu tuh keras. Kan ada kan banyak yang begitu kan, dia saking udah lamanya gitu udah nggak sempat akhirnya mengeras. Nah sementara gue pengen Ray itu hidup sama gue tuh sampai nanti gue mati gitu. Masa gue harus menahan beban di hati gue sampai nanti gue mati? Gue nggak mau gitu. Gue pengen nanti gue menjalani hidup sampai gue mati nanti, sampai gue tua mati nanti itu gue menjalani hidup bersama sesosok yang indah lah gitu di mata gua yang bisa bikin gua happy. Kalau begini kan berat happy-nya kan. Dan apalagi nanti kalau sudah membatu, mengeras tuh, aduh berat gitu. Bang Pablo tadi juga sempat menyinggung katanya Mbak Ray mengikhlaskan kalau memang pilihan Bang Pablo mau poligami. Seperti apa Bang? Ini gua kasih tahu ya, Ray pada saat dia mengucapkan kalimat dia mau poligami itu,
sebenarnya secara nggak langsung dia tidak semangat dan putus asa terhadap badan dia yang gendut ini gitu loh. Karena saking iya kan? Karena dia putus asa tuh karena saking ininya itu apa namanya? Saking putus asanya tidak bisa ngurusin badan, ya udah serah dia mau kawin. Itu kan menurut gua ciri-ciri orang yang tidak bisa maju, tidak bisa sukses tuh gitu tuh. Nggak ada semangat hidup gitu. Justru gua maunya tetap dia, tapi kurus badannya gitu. Bukan malah menyerah gitu, kayak seolah-olah aduh gua nggak sanggup, ya udah lu mau nikah aja. Kan begitu kan dia putus asa kan gitu. Jadi nggak baik juga kalau nyuruh suami poligami kan begitu. Harusnya tunjukkan ke suaminya bahwa dia punya dia bisa ikuti kemauan suaminya, imajinasi suaminya itu bisa dimainkan dan dia bisa sesuaikan. Itu aja sih. Tapi ada niat nggak? Niat sampai sekarang belum gitu. Sampai sekarang belum karena gue masih ingin menyemangati dia aja gitu. Bahwa dia bisa gitu untuk ngurus. Makanya gue terus Masih penasaran. Masih penasaran gitu. Kalau kira-kira nanti udah kronis ya, lemaknya udah kronik gitu, udah susah untuk dikuruskan ya apa boleh buat kan. Mungkin gue akan mempertimbangkan itu untuk menikah kembali gitu. Bang, boleh dong mau nyampein apa ke netizen yang masih sampai detik ini nganggap gimmick, nganggap ini semua settingan atau segala macam? Kalau gue sih, menurut gue apapun pandangan netizen tuh nggak penting sama gue gitu. Lo pada mau nganggap gue ini gimmickan, mau enggak ya itu terserah kalian ya bermacam-macam. Cuman saran gue nikmati aja lah gitu. Apa yang kita mungkin diberitakan ya nikmatin aja. Jadikan itu sebagai pelajaran buat para netizen, para ibu-ibu di luaran sana yang mungkin ya pada pasangan yang mungkin khawatir suaminya nanti bisa selingkuh, mau nikah lagi. Itu bisa dijadikan pelajaran dan motivasi juga gitu. Jadi terserah juga sih kalau ini mau dianggap gimmick ya silakan gitu. Karena yang tahu kan kita. Mau dianggap settingan ya silakan, mau dianggap ini beneran ya juga silakan gitu. Yang pasti kita sekarang menjalani hidup, kalau gua menjalani hidup ya biasa-biasa aja apa adanya. Nggak suka bohong-bohong gitu, munafik, capek. Pengen nggak ngerubah image, ngeliat orang-orang tuh pengennya wah rukun banget rumah tangga, pengen nggak ngerubah image itu bang? Nggak pengen juga sih, gue cuma pengen jadi apa adanya aja gitu. Jadi diri gue sendiri, karena capek loh jadi orang lain begitu. Banyak artis-artis lah gue tahu tuh di media itu terlihat wah gimana gitu, baik lah. Banyak loh ada ya pasangan yang udah besar banget subscribernya, yang udah banyak fanbase-nya di YouTube-nya setiap hari. Tapi nggak bahagia gitu. Setiap hari romantis, tapi begitu kamera cut mereka nggak saling tegur sapa. Mereka sendiri-sendiri gitu. Ada aja gitu, ada aja. Makanya gua nggak mau seperti itu gitu. Gua pokoknya apa yang gua tampilkan di media dilihat orang ya gue begini gitu. Nggak ada bedanya gitu. Boleh dicek gitu ya kalau netizen kadang-kadang ada yang penasaran mau datang ngintip-ngintip mau lihat kehidupan kita begitu. Tetap nggak ada bedanya lah gitu. Itu aja sih. Gitu. Jadi nikmatin aja, udah mau dibilang gimmick ya gimmick, mau enggak ya enggak gitu, terserah gitu sih. Mas sempat ada desas-desus katanya mau cerai juga, kan? Apa yang membuat akhirnya sekarang bisa balik lagi? Kalau gua sebenarnya niat dari lubuk hati gua yang paling dalam itu ingin cerai enggak, karena gua kasihan kan sama anak gua juga kan. Makanya gua selalu mencoba mempertahankan rumah tangga juga gitu. Selalu mencoba mempertahankan rumah tangga dan asal teman-teman tahu ya bahwa dengan gua memaksa Ray itu kurus, tuntutan ke gua ke Ray itu adalah salah satu upaya gua untuk mempertahankan rumah tangga gua gitu. Kalau gua orang yang tidak ingin mempertahankan rumah tangga, dia mau gendut ya gendut aja, gua keluar cari perempuan lain, gua nikah lagi, gampang kan gitu. Nggak susah kok gitu. Nikah sekarang mah murah, apalagi masa Covid ini sangat membantu sekali untuk orang-orang nikah kan. Tanpa nggak bisa ada kerumunan kan. Jadi alasannya gampang gitu. Sorry ya teman-teman, gue nggak bisa ngundang gitu. Gue tinggal bikin aja acara, simpel kan gitu. Ya mau nikah aja. Dan apalagi sekarang lagi Covid, banyak model-model pemasukannya susah kan. Ini di DM gue banyak nih model-model nih kayaknya karena pemasukannya susah, tinggal gue pilih, ya kan. Mau nikah sini, udah nanti AA biayain hidup abah sama ibu kamu, kan gitu selesai. Banyak kok gitu. Artinya banyak dong berarti cewek-cewek yang godain Bang Pablo nih. Wah banyak gitu, gue mah nggak mau ngomong, bahkan ada yang sering mondar-mandir di TV, ada di DM gue aja gue ada kok, tapi gue nggak ini aja gitu. Itu dijadikan choice kedua lah gitu. Kalau apa namanya mobil itu kan ada ban cadangan kan, nah itu cadangan aja itu. Makanya dia harus mempertahankan kekuatan ban itu tuh, jangan sampai bannya itu bocor kempes. Nah itu kalau udah gempes, udah kita ganti.
kita ganti pemain cadangan. Tadi kan mungkin beberapa tuntutan untuk Mbak Re sendiri. Mbak Re ada nggak tuntutan juga untuk Bang Pablo? Sebenarnya banyak, tapi nggak bisa, nggak boleh ada tuntutan. Iya, enggak, memang begitu. Itu kan tidak jangan sampai lah gitu ada tuntutan. Karena kan saya itu gue tuh adalah tulang punggung keluarga gitu loh. Gue tuh mesinnya lah gitu kan. Dia mau nuntut apa dari sebuah mesin yang udah bekerja keras untuk menghidupi roda penghidupan di dalam rumah tangga ini gitu. Dia mau menuntut apa gitu. Terus dia mau ganti ini mesin. Begitu dia ganti ini mesin, rusak ini semuanya. Jadi nggak bisa dia nggak boleh tuntut gue tuh, nggak boleh. Dan tidak ada istri yang boleh menuntut suami terlalu gimana, itu nggak boleh gitu. Haknya istri cuma nafkah lahir dan batin. Ingat, itu di dalam agama gitu. Sementara di dalam agama juga mengajarkan istri adalah ladang bagi suami. Jadi suami itu harus mau berkebun kapan pun harus bisa gitu kan. Harus menikmati itu gitu. Kebun itu harus dinikmati oleh suami dengan baik dan benar begitu kan. Jadi patokan gue sih agama aja sih gitu. Bang Pablo kan mesti orang-orang tahu nih, lempeng aja gitu orangnya kan, mau ngomong apa ya apa tinggal diomongin gitu belak-belakan. Pernah nggak romantis kembali? Romantis, gue orangnya nggak bisa buat-buat gitu. Romantisnya gue adalah apa ya? Kayaknya nggak pernah deh gue. Gue karena nggak penting gitu. Romantis itu nggak bisa bikin kita itu dapat duit juga enggak gitu kan, kecuali ya ada TV yang mau ngundang kita suruh romantisan dapat duit, gue romantisin deh, nggak apa-apa deh. Gitu aja sih, nggak ada yang menguntungkan gitu. Romantis sama dia tuh untuk apa gitu, toh juga dia sekarang udah bini gue gitu, untuk apa gue romantisin gitu, hanya mau menyenangkan hatinya dia gitu. Dengan gue hari ini mempertahankan rumah tangga, menafkahi dia lahir dan batin, itu adalah upaya gue untuk menyenangkan hati dia harusnya sudah bersyukur gitu. Jangan berharap, karena gini ya, untuk menyenangkan hati istri itu nggak perlu hanya dengan romantis gitu. Percuma gitu kan, orang bilang wah gue harus romantisi karena untuk membahagiakan istri, menyenangi istri. Nggak juga begitu. Menyenangi istri itu kadang-kadang dengan kita menjadi seseorang yang apa adanya, kadang-kadang istri juga bisa senang loh gitu. Oh suami gue nggak pura-pura nih gitu, nggak bohong-bohong lah di luar, itu sih. Bang, mau punya anak lagi nggak? Gue pengen punya anak perempuan gitu, tapi ya sedikasih aja kalau Allah memang berkehendak untuk kita punya anak lagi, ya apa nggak mungkin kita nolak kan. Tapi Mbak Re mau punya berapa? Aku belum kepikiran karena masih kecil kan, anak kita yang kita berdua itu masih kecil banget, masih butuh kasih sayang, jadi aku gak mikirin yang itu. Daripada kita nanti pecah fokus, yang ini nggak keurus, terus kita lebih fokus bikin yang baru, menurut aku yang ini lebih butuh gitu. Jadi kita gak boleh egois dengan keinginan kita, walaupun kita pengen, kita pending dulu lah gitu. Ya, dan gue juga masih ya berpikir untuk pending lah ya, untuk punya anak. Karena gue pikir untuk ngurusin badan dia yang sekarang yang belum hamil aja tuh kan, ya kan? Yang belum hamil aja sih agak berat. Iya, aku kemarin ngelahirin berat badan naiknya 26 kilo. Ya lebih dari ini gitu. Jadi pasti bisa akan mengembang gitu. Sebenarnya gue nggak masalah pada saat dia hamilnya dia gemuk atau pasca melahirkannya nanti dia gemuk sih, gue nggak masalah gitu. Cuman gue punya teori gitu. Lemak kalau saling bertimpa-timpa tuh itu mengerasnya itu lebih cepat gitu kan. Gue takut aja dia sekarang kan standarnya begini nih, tiba-tiba nanti dia melahirkan punya anak, jadi lemak yang belum kurus ini ditambah lemak yang nanti sesudahnya itu mengeras, wah jadi tumpuk menumpuk kan. Malah jadi pusing gua kan, jadi mending tahan dulu deh gitu. Kalau operasi boleh nggak? Kenapa? Operasi buat kurus. Oh silakan, tinggal cari aja yang bagus, yang mana gitu. Gue sih nggak jadi mempermasalahkan itu gitu. Dan gue juga udah beberapa kali ngomong sama dia, udah operasi aja kalau emang mau. Tapi dia masih yakin dengan dia bisa berolahraga, ya silakan aja kan gitu. Ya dalam hati gue dengan dia begitu juga kan, dia cuma mau berolahraga nggak operasi, syukur nggak habis duit kan, itu aja sih. Kenapa mereka bisa lebih praktis? iya, cuman kan operasi itu resiko ya kan, ada resikonya. Terus pemulihannya juga berbulan-bulan kalau yang kita benar-benar tindakan yang benar-benar kita merubah bentuk tubuh itu recovery-nya itu bisa sebulan itu aku gak bisa ngapa-ngapain, gak bisa bangun, gak bisa apa, gak bisa ngurus dia. Entar sebulan aku recovery dia selingkuh sama aja bohong kan. Jadi nggak bisa ngurusin anak-anak, nggak bisa ngurusin dia juga.
Jadi itu aku males recovery-nya itu loh. Recovery-nya itu kan bener-bener kita bener-bener skakmat gitu. Di bed rest aja di tempat tidur. Di rumah sakit bisa 5 hari seminggu. Nanti setelah itu tetap di rumah harus bed rest lagi sampai sebulan. Baru kita bisa beraktivitas. Itu loh yang beratnya. Sebenarnya operasinya pengen banget karena operasinya sendiri ngejalaninnya cuman sejam 2 jam, paling lama 3 jam. Plus anestesi ya paling 5 jam lah udah selesai. Nah itu recovery-nya itu loh. Iya, dan gue juga memang gue setuju dia sebenarnya kalau dia mau operasi apa segala macam, cuman gue mungkin akan mempertimbangkan kembali ya, karena bagi gue kan begini, pada saat masa pacaran itulah masanya investasi. Setelah menikah dan punya anak itu masanya gue mengambil profit dari situ kan, bukan sekarang udah nikah gue harus keluarin lagi duit, aduh itu yang berat itu kan. Itu sama dengan ini apa namanya, suntikan dana untuk pengembangan usaha tuh, itu berat tuh gitu. Iya deh, kan budgetnya juga gede. Kalau misalnya itu lebih baik pakai usaha yang lebih bermanfaat gitu. Kalau selama masih kita bisa ngurusin sih, ini kan cuma masalah waktu doang. Aku menunggu sampai apalagi vaksin udah ketemu. Dengan adanya vaksin, kemudian corona berkurang lama-lama menghilang. Dari situ aku hanya butuh waktu 1 sampai 3 bulan aku bisa target aku turunin lagi. Ini karena lagi corona aku gak boleh porsir. Takutnya aku drop sesak nafas malah bahaya buat diri aku sendiri, yang tadinya aku target kurus malah mati. Akhirnya dia kawin lagi sama aja. Gitu. Aku nggak mau gegabah gitu loh. Tetap harus bijaksana lah. Kita mau kurus tapi kita lihat-lihat juga sikon keadaan juga. Toh nggak selamanya kok begini. Aku akan niat aku, tujuan aku kan emang balik lagi ke yang dulu gitu. Tapi ini karena ada masa seperti ini harus agak ngerem dulu, sabar. Tetap olahraga ringan aja gitu. Jangan sampai menyiksa diri. Karena kita tuh sedang menghadapi musuh yang nggak kelihatan. Virus corona kan. Ini musuhnya nggak kelihatan. Kita nggak tahu ada di mana. Pada saat kita melakukan itu terlalu ini, akhirnya imun kita drop. Akhirnya merasuk ke dalam tubuh kita, itu akan membunuh kita kan gitu. Berarti waktu disuruh sendiri Mbak Reis nggak ada pikiran gini ya, oh suami aku nggak terima apa adanya. Justru malah ngambil positifnya kayak, oh berarti memang harus. Iya, itu juga cambukan ya buat aku gitu. Maksudnya emang aku harus balik ke keadaan semula begitu. Harus balik ke keadaan semula, dan aku juga punya tujuan gitu, masih punya fase yang aku lihat perkembangan juga nih kayaknya udah mulai kembali normal lagi. Aku nggak akan sia-siakan waktu aku gitu. Bang Pablo, terakhir mungkin ada yang mau disampaikan sih dari lubuk hati Bang Pablo yang paling dalam ke sosok seorang istri ini? Udah sering sih ya gue sampein dari lubuk hati gue yang dalam. Gue cuman minta satu, bikin sama persis seperti awal pertama kali ketemu. Karena gue itu adalah seorang pria yang menjalankan perintah Al-Quran aja gitu, menjadikan istri itu ladang bagi suami gitu. Jadi lakukan yang terbaik sebagai ladangnya suami, ya terserah suami mau ngapain. Suami lagi pengen nyangkul ya nyangkul gitu kan, lagi pengen nanem ya nanem. Intinya lakukan yang terbaik aja gitu. Kalau enggak ya siap-siap gua semprot, itu aja sih. Dari Mbak Reis sendiri ada yang mau disampaikan ya ke Bang Pablo? Ya makasih udah percaya sama aku bahwa aku bisa gitu mencapai target itu, dan aku minta waktu sama kamu untuk tetap sayang sama aku dan sabar gitu, menunggu waktunya tiba, karena aku nggak bisa, ibaratnya aku masih jalan cepet nih, belum bisa berlari gitu. Ya tapi lagi mana mau berlari badan begitu. Tapi kan intinya kan aku tetap di tujuan yang sama, maksudnya aku nggak berhenti gitu, walaupun jalan kaki tapi aku nggak berhenti gitu, tetap berusaha gitu.